Halo, terima kasih Heru untuk perkenalannya dan terima kasih buat Ibu Siti Inas Safira yang sudah mengundang saya. Boleh sharing-sharing di sini dan selamat siang semuanya. Boleh aku lihat tepuk tangannya lewat virtual aja atau kirim stiker mungkin di Zoom. Ya. Yeah. Nanti kita interaktif aja ya, kita kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja. Soalnya juga ini mungkin pertama kali juga kali ya buat aku untuk sharing session kayak gini. Biasanya aku tuh ngisi seminar atau pelatihan tuh lebih banyaknya ngomongin soal public speaking, komunikasi, soal radio. Dan kali ini harus ngomongin sesuatu yang juga ada kaitannya sama cerita di hidup aku yang bisa aku sharing. Jadi biar kita sama-sama saling curhat aja gitu ya teman-teman ya. Aku mau sharing screen dulu di sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa taruh di chat box. Nanti moderatornya akan membantu. Atau nanti kita bisa ada sharing session sambil ngobrol langsung juga nggak apa-apa. Wait ya, aku share dulu. Ini dia. Nah, mungkin bisa videonya mau dipin ke sharing screen-nya. Nanti yang video aku yang ini bisa kalian pin di samping. Udah kelihatan jelas atau tidak? Sudah sih Kak, sudah jelas. Terlihat jelas ya? Ya. Bentar, ini mau aku full screen kan? Sepertinya terjadi sesuatu. Sebentar ya. Nah, oke. Okay. The road to self-actualization atau perjalanan menuju aktualisasi diri ya. Perkenalkan sekali lagi mungkin saya mau kenalan lagi. Nama saya Marina Berlian Sarajami, sarjana psikologi dari Universitas Negeri Surabaya. Kalau tadi dari Mas Heru udah dikenalin ya. Saya saat ini bekerja sebagai seorang presenter di salah satu TV lokal di Surabaya, namanya adalah SBO TV. Adakah teman-teman yang menonton SBO TV di Surabaya? Boleh tahu? Tuh nggak ada. Sedih nih aku kalau nggak ada yang nonton nih. Nanti ditonton ya setiap pagi ya di SBO TV. Ini grupnya Jawa Pos Group. Setiap pagi sama sore aku syuting di sana. Cuman kalau ngomongin soal perjalanan karir, tadi sempat ngomongin sama Heru kalau aku udah siaran itu dari kelas 3 SMA, teman-teman. Dari kelas 3 SMA itu ceritanya aku menang lomba namanya XL Radio Community. Terus aku juara 1. Hadiahnya itu adalah dikontrak 6 bulan di radio di JFM Surabaya. Yang ternyata radio di JFM Surabaya itu adalah radio yang udah dari kecil aku dengerin. Jadi dari SD aku dengerin radio, dan memang tuh dulu aku pengen banget jadi penyiar radio di radio yang aku dengerin. Bahkan waktu SMP tuh aku pernah sampai disurprisein sama almarhumah mama aku, dirayain ulang tahun di radio yang aku dengerin. Jadi ketemu sama penyiar-penyiarnya. Jadi kayak, wih, jadi penyiar radio nih tanpa harus ngelamar ya, menang lomba, akhirnya disuruh jadi penyiar tetap di radio DJ FM itu. Jadi kelas 3 SMA sampai 2017. Kemudian aku juga menjadi duta wisata Jawa Timur di ajang Jambore Pemuda Indonesia. Itu adalah annual event yang diadakan sama Kemenpora, ya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tahun ini lagi nggak ada karena lagi corona. Jadi setiap tahun itu kita akan ada kayak pertukaran pemuda antar provinsi. Tahun 2013 saat itu aku semester 3 kali ya, aku pertukaran pemuda ke Kalimantan Timur, teman-teman, mewakili Jawa Timur. Kemudian dari SMA itu aku juga udah aktif di organisasi sosial namanya Parpas, Paguyuban Remaja Peduli AIDS Sidoarjo. Itu di bawahnya Komisi Penanggulangan AIDS Sidoarjo. Aku jadi duta peduli HIV/AIDS-nya. Itu pun aku baru ikut yang kedua kali, baru lolos. Jadi yang pertama tuh nggak lolos, yang kedua lolos. Waktu kuliah, aku sempat jadi putri fakultas ya. Putri fakultas tapi penampilannya kayak gini aja, sempat kayak ini nggak salah pilih atau gimana gitu ya. Ternyata jadi putri fakultas ya. Oh, ini ada yang komen, Kak pernah jadi MC Seruput Rezeki 2. Betul sekali, di SBO TV. Berarti kamu nonton. Aku juga juara 1 Miss Kampus UNESA tahun 2014. Cerita uniknya adalah teman-teman, waktu itu di putri fakultas, aku cuma masuk sampai ke 5 besar. Nggak juara. Karena
katanya salah satunya sih ada yang bilang rambut aku diwarnain soalnya jadi tidak mencerminkan putri fakultas. Jadi waktu itu rambut aku pirangin gitu teman-teman ya, nggak juara. Tapi di Miss Kampus di ajang yang universitas malah juara 1. Terus juga jadi juara 1 mahasiswa berprestasi untuk yang jurusan yang di fakultas waktu itu aku juara 3. Dan waktu selama kuliah aku pernah student exchange, pertukaran pelajar ke Khon Kaen University, Thailand. Tapi pulang-pulang tetap jadi cewek kok ya, nggak jadi operasi ke cowok. Nah ini waktu kuliah, aku pernah jadi news presenter di iNews TV Surabaya, MNC Group di Surabaya waktu itu. Itu tempatnya ada di depannya TVRI di Jalan Mejen Sungkono. Kemudian aku pernah jadi presenter di BBS TV Surabaya. And then, nah ini yang sekarang nih aku di presenter SBO TV. Sebenarnya di SBO TV itu teman-teman aku udah dari 2012. Jadi waktu SMA dulu tuh aku pernah jadi co-host gitu. Kayak ada liputan apa aku nge-hostin. Terus nggak di SBO, dipanggil lagi ke SBO. Nama programnya Update Cantik. Kemudian aku pernah di Net TV yang Jawa Timur. Nah ini yang tadi yang sempat dibilang, aku pernah jadi presiden klub di Empire Toastmasters Club, International Club. Jadi ini tuh adalah Public Speaking and Leadership International Club. Base kita ada di US, kita ada di seluruh negara. Di Indonesia, di Surabaya ada. Salah satunya klub aku namanya Empire Toastmasters Club. Kalau teman-teman tertarik, pengen tahu soal Public Speaking in English, kayak gimana bisa nanti kontak aku aja, namanya Empire Toastmasters International Club. Aku udah dari 2015 di situ sampai sekarang. Nah, tahun lalu aku menjadi penyiar radio di Prambors Radio Surabaya. Ada yang dengerin nggak Radio Prambors yang siang setelah jamnya Destagina? Ada yang dengerin? Atau nggak ada yang denger ya? Atau mungkin nggak notice ya kalau itu suara aku ya? Oh, dengerin Pratita. Dan aku bersyukurnya adalah ada lembaga survei namanya Nielsen. Nielsen itu mensurvei kalau pendengar radio yang sesuai dengan segmennya itu yang nomor 1 yang mana sih? Ternyata puji Tuhan di jamku saat itu. Jadi the highest listener untuk segmennya yang sesuai sama Prambors itu waktu itu di jam aku, teman-teman. Jadi itu ya sekilas tentang aku mungkin yang tadi udah sempat dibacain juga sedikit sama Mas Heru. Nah, aku sebelumnya pengen tahu dulu nih, apakah teman-teman di sini semuanya jurusan psikologi? Atau ada yang dari jurusan lain? Cobanya. Oh, ada Fauzi enggak? Ada Halma iya. Siapa lagi yang, ada yang ilmu budaya, ada yang sastra Inggris, psikologi. Apakah semuanya di sini kuliah? Ada yang masih maba atau udah semester akhir? Yang maba mana yang maba? Yang maba tahun ini angkatan Corona 2020, ospeknya via online ya. Duh, gak apa-apa deh. Oh, banyak yang maba. Belum masuk, semester tengah. Bulan. Oh, maba belum masuk ya? Hmm. Masuknya berarti via online ya, Bu ya? Ospeknya. Kayaknya gitu. Kayak gitu. Oh, ada yang maba. Apakah semua di sini dari UNESA atau dari luar UNESA? Aku pengen tahu. Oke, ada yang UNESA, ada yang UB, ada yang Undip, ada Esa Unggul, ada yang Bali, USU. Wow, banyak ya. Ada yang Malang, ada yang Manado, Pekabar yang di Manado. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang aku pengen ajukan ke teman-teman dulu nih ya. Tapi di sini tulisannya, why are you taking psychology major? Atau mungkin kenapa kamu ngambil jurusan kamu yang sekarang ini nih? Coba, boleh unmute 1 atau 2 orang, unmute mic-nya. Aku pengen tahu kenapa kamu ngambil jurusan kuliah yang sekarang sedang kamu jalani. Coba, siapa nih? Unmute yourself. Teman-teman yang mau menjawab dari pertanyaan dari Kak Marina. Oh, itu ada yang raise hand tuh. Boleh langsung unmute aja. Kesasar. Oke. Yang selain kesasar, selain Dea Chandra ada yang bilang kesasar jurusannya ya. Boleh unmute dirinya, aku pengen denger suaranya dong. Sambil ditunjukin wajahnya. Tadi yang udah raise hand siapa? Coba. Oh, ada Jimmy itu, Jimmy Wahyudi ya. Boleh di unmute aja. Unmute aja. Udah unmute ya. Iya, Bu. Halo. Hai. Iya, hai. Siapa namanya? Ya, karena aku milih, karena sesuai perkembangan zaman, jadi aku milih jurusan
MM. MM, multimedia ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Marketing manajemen. Oh, sorry, MM, multimedia lagi, magister. marketing Iya. manajemen. Magister Oke, manajemen. keren. Oke, thank you. Makasih, Jimmy. Ya. Selanjutnya, ada siapa lagi nih? Aku pengen denger lagi yang cewek. Yang raise hand nih siapa? Dira. Coba Dira Aprilia. Ada yang bilang salah jurusan. Ada yang bilang kesasar gitu ya. Banyak ya ternyata kenapa kalian kuliah sampai detik ini di jurusan yang kalian lalui. Oke, boleh jawabannya boleh disimpan dulu. Kalau aku pada saat itu, kenapa aku ambil psikologi? Aku waktu itu waktu SMA tuh aku jurusannya IPA, teman-teman. Mungkin ada banyak yang bilang, kenapa nggak komunikasi aja sih? Kan udah siaran, kan suka nge-MC dari SMP gitu-gitu. Karena ada yang namanya SNMPTN, kalau aku ambil komunikasi, waktu itu passing grade-nya terlalu tinggi. Jadi itu sama aja kayak aku bunuh diri gitu kan ya. Nggak mungkin aku dari anak IPA ngambil komunikasi dengan belajar lagi cuma dalam waktu beberapa bulan dan lolos di komunikasi itu kayaknya nggak mungkin banget. Akhirnya aku mencoba untuk jurusan apa yang masih ada kaitannya sama yang relate sama human to human, yang masih ada kaitannya sama komunikasi. Akhirnya aku mikir psikologi nih. Akhirnya aku ambil SNMPTN, teman-teman. SNMPTN-nya tapi IPC. Jadi waktu itu aku juga belajar soal IPS. Pilihan pertama ada yang psikologi UNER, pilihan kedua psikologi UNESA, pilihan ketiga kedokteran hewan UNER. Kayak jomplang banget ya teman-teman ya. Jadi psikologinya yang IPS, terus yang kedokteran hewannya yang IPA. Sebulan itu aku belajar banget. Jadi bener-bener yang SMA tuh yang nggak pernah belajar SMP. Les itu wes aras-arasen gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Mendekati SNMPTN, getu banget belajarnya gitu. Akhirnya ternyata lolos di pilihan kedua di psikologi UNESA. Ada nggak di sini yang juga lewat jalur SNMPTN? Coba. Ayo, siapa yang lewat jalur SNMPTN atau ujian tulis? Itu bener-bener masa perjuangan banget ya. Karena dulu namanya SNMK, sekarang namanya udah jadi. Sekarang namanya apa? SBM. Itulah. SBM, ya itu. Ada yang lewat jalur SBMPTN? Desi Clarissa. Oke. Syarifah, Alia. Wah, keren. Nur Anissa, UNS. Wow. Entah mau lewat SBMPTN atau enggak, sebenarnya jalur apapun itu tuh cuman hanya jalur ya teman-teman ya. Kalian bisa sampai di sini itu berarti ya sebuah perjuangan juga. Cuman memang jalur perjuangannya beda-beda. Dan saat itu tuh juga memang benar-benar menguras energi banget. Aku sampai sebulan lebih izin untuk nggak siaran, nggak kerja, dan fokus untuk masuk SNMPTN. Waktu itu ceritanya H-1 sebelum pengumuman teman-teman, aku tuh lagi apply beasiswa ke UPH sebenarnya, di psikologi UPH. Ternyata besoknya aku lolos di SNMPTN, jadi akhirnya udahlah bantuin orang tua juga lah, biar nanti kan waktu itu SNMPTN lebih murah gitu ya, nggak tahu yang sekarang, jadi biar duitnya papa mama bisa buat aku jajan, sisanya buat bayarin kuliah. Dan ini teman-teman waktu aku semester 1, wah, boleh dilihat ya, sebuah transformasi yang sangat-sangat jauh banget ya. Dulu waktu aku kuliah, pikirku tuh kayak yang di film-film itu loh, di FTV yang pakai baju bebas, ya. Boleh pakai gelang-gelang nih, kalau teman-teman lihat nih, yang foto yang sebelah kiri, lihat nih, aksesorisnya ya, pakai gelang, pakai kalung, ya. Cuman bawa 1 buku, main skateboard di mana? Di kampus, lihat deh gayanya pakai kacamata putih, pokoknya pengen sok-sok fashionable gitu loh waktu semester 1 tuh ya. Aku harus terlihat lebih nih. Waktu itu pikiranku kuliah ya cuman sekedar ini ya, buat mengekspresikan diri, aku bisa bebas dari yang namanya seragam. Waktu itu aku pikirnya seperti itu. Dan di semester pertama aku sempat berada di IPK-nya 3,39. 3,39 teman-teman. Lumayan ya, 3,3. Di sini ada yang IPK-nya di bawah 3? Ada yang di bawah 3 nggak? Irfan Dermawan, freedom expression. Yes, setuju banget. Kuliah tuh kayak freedom expression. You want to express yourself by your outfit, dari dandanan rambutmu. Kayaknya di kampus tuh kayak gitu. Aku dulu kayak gitu banget, teman-teman. Sampai menjadi inceran salah satu dosen.
Gara-gara pakaian aku terlalu warna-warni. Terus celana jeansnya agak terlalu ketat. Terus juga ya kayak gitulah ya. Sempet tuh kayak gitu. Ada teman-teman yang IPK-nya di bawah 3 tadi? Atau mungkin di atas 3, atau yang waktu semester 1, langsung tinggi banget nih di atas 3,7, 3,8. Kalau aku nggak, aku mulainya dari 3,39. Nah, itu sekilas ya soal perjalanan kuliah aku yang nanti mau aku sharingkan ke teman-teman. Tapi akhirnya di masa kuliah itu, aku menemukan yang namanya, kalau di psikologi itu ada yang namanya aktualisasi diri. Kayak tema kita untuk hari ini ya. Apa sih aktualisasi diri itu? Coba, aku pengen dengar. Adakah teman-teman yang pernah mendengarkan kata-kata aktualisasi diri? Ada. Yang non psikologi dulu deh. Yang tadi yang anak marketing mungkin, atau yang tadi ada pertambangan, atau yang komunikasi. Ada yang pernah tahu aktualisasi diri itu apa? Boleh di-unmute, biar kita kayak ngobrol gitu ya. Videonya nggak usah dinyalain, nggak apa-apa mungkin kalau lagi belum make upan atau belum mandi, nggak apa-apa. Suaranya aja. Coba, aku mau dengar. Hanif Nur Fadila di private nih. Percaya diri atas kemampuannya. Oke, percaya diri atas kemampuannya. Ada lagi? Coba. Aku pengen dengar. Ada yang pernah tahu aktualisasi diri itu apa? Nggak ada? Kayaknya nggak ada yang tahu ya? Oke. Kayak psikologi banget gitu ya bahasanya ya, aktualisasi diri. Hierarki Maslow. Penemuan jati diri. Kalau ngomongin aktualisasi diri tuh pasti semua orang tuh ingetnya ke Maslow ya, pengembangan potensi, Maslow, Abraham Maslow. Tapi tahu nggak sih sebenarnya teman-teman, sebenarnya konsep aktualisasi diri itu ditemukan sama sosok yang satu ini. Ya. Namanya adalah Kurt Goldstein. Jadi sebenarnya di awal tuh bukan Abraham Maslow, tapi adalah seorang psikiater asal Jerman. Sebenarnya yang menciptakan itu ide ini namanya, atau istilah ini namanya adalah Kurt Goldstein. Coba Mas Heru bisa nggak bacain artinya aktualisasi dirinya apa? In English. Dari si Kurt Goldstein ini kayak. Goldstein. Ya, self actualization as an individuation or process of becoming a self that is holistic. Good. Self-actualization as an individuation or process of becoming a self that is holistic. Jadi ini adalah proses yang namanya diri kita menjadi holistik, menjadi utuh. Kalau katanya si Kurt Goldstein ini dengan teori organismik kalau nggak salah. Nanti kalian akan mempelajari itu di psikologi kepribadian. Jadi dia menggambarkan aktualisasi diri ini sebagai tujuan akhir dari setiap organisme. Jadi nggak cuma manusia, tapi tujuan akhir. Yang akhirnya kemudian disempurnakan sama yang namanya Abraham Maslow. Makanya kalau Abraham Maslow kan dia nulis bikinnya kayak segitiga piramida gini kan ya. Piramida kebutuhan, di mana yang paling ujung, yang paling akhir, yang paling puncak itu adalah self-actualization. Self-actualization is the highest level, meaning that it can only be fulfilled when one's psychological, safety, love, and esteem needs are already met. Jadi ketika semuanya kebutuhan itu sudah terpenuhi, ya. Tapi ya, apakah ketika kita pengen aktualisasi diri, apakah memang harus sudah merasakan yang namanya pernikahan kah? Karena di situ ada love atau belonging. Apakah harus pekerjaan kita harus sudah mapan kah? Baru kita bisa aktualisasi diri. Sebenarnya bisa nggak sih prosesnya kita jalani bersama, nggak harus berhierarki gitu? Menurut teman-teman bisa nggak? Bisa nggak? Kalau dari teori ini kan self-aktualisasi itu ada di puncak ya, di atas ya. Kalau menurut teman-teman nih, bisa nggak sih kita mencapai aktualisasi diri itu tanpa harus secara safety, secara esteem, secara love atau belonging itu terpenuhi? Gimana menurut kalian? Bisa aja, di dunia apa aja yang nggak bisa, oke. Menurut kalian gimana? Bisa nggak? Bisa sih, Kak. Bisa aja? Oh, ada Benedikta yang bilang enggak bisa. Oke. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung orang. Jangan digantung terus ya, digantung tuh nggak enak loh. Putus itu harus jelas ya. Oh, jadi curcol. Berarti self-actualization ini terjadi setelah
setelah apa tadi? Sorry, nggak kebaca ya. Jadi ya kalau secara teori memang aktualisasi diri itu terjadi atau bisa didapatkan ketika secara psychological, secara secure ya, secara keamanan diri, secara kebutuhan untuk self esteem dan kebutuhan untuk cinta tuh terpenuhi. Itu kalau menurut Abraham Maslow, baru kita bisa aktualisasi diri. Tapi pada kenyataannya nggak mungkin dong kita harus merit dulu, harus mapan dulu, kita baru aktualisasi diri. Dalam prosesnya, kita bisa yang namanya mengaktualisasikan diri kita, walaupun kita belum dalam tanda kutip sukses seperti kata orang-orang. Aku sampai saat ini single loh teman-teman. Belum ada yang namanya permerit-meritan ya. So, lebih tepatnya belum tertarik sih. Nah, ini adalah proses aktualisasi diri yang aku lalui selama masa kuliah. Ini yang teman-teman lihat. Jadi penyiar radio, jadi penyiar yang apa ya, bisa dibilang itu benar-benar nggak kepikiran teman-teman. Bayangin kamu dari SD atau SMP mengidolakan seseorang atau sesuatu, pas SMA tercapai. Tercapainya juga bukan dengan cara mungkin orang-orang lain harus apply ya, siaran tuh harus apply ini, harus apply itu, harus lewat orang dalam lah, inilah itu. Aku enggak teman-teman, lewat lomba loh. Tapi itu pun yang nggak jebret lomba langsung juara 1. Sebelumnya aku udah ikut-ikut lomba siaran, lomba jadi MC, lomba presenter, itu aku bener-bener lalui di SMA. Karena pada saat itu passion aku adalah di komunikasi, di public speaking. Yang akhirnya aku temukan pada saat kuliah sebenarnya bukan komunikasi dan public speaking, lebih suka tampil aja. Ketika aku bisa tampil, bisa ngomong di depan umum tuh ada rasa kayak kepuasan diri buat aku. Aku bisa sharing sama orang tuh ada kayak kepuasan diri buat aku. Nah, mungkin teman-teman juga bisa aplikasikan ke teman-teman sendiri juga ya. Sebenarnya needs aku tuh apa sih? Aku tuh sukanya tampil, atau aku tuh sukanya ketika juara sesuatu tuh aku dapet piala tuh aku seneng, bangga. Apakah ketika aku posting sesuatu orang share itu aku seneng? Coba temukan needs kalian. Needs yang mendrive kamu. Kebutuhanmu tuh apa sih? Apakah kebutuhanmu untuk tampil, kebutuhanmu untuk berbagi, kebutuhan kalian untuk di balik layar? Temukan itu. Supaya nanti jelas juga arah dan tujuannya. Aku bisa ada di TV presenter nih, iNews TV. Ini mungkin aku mau ada sharing juga. Ada foto-foto pas aku lagi siaran. Nah, ini. Biar kita kayak ngobrol aja ya, jadi nggak terlalu teoritis. Ayo, coba tebak. Ada yang bisa melihat sosok-sosok ini? Kelihatan nggak sih? Belum muncul ya? Coba. Ada yang bisa tahu nggak ini siapa? Ayo, ada siapa aja di sini? Ini aku, yang di samping-sampingnya siapa? Ada yang bisa cek? Coba dong, dilihat dong. Diperbesar. Bukan yang atas, yang kiri atas. Cherry Bell. Betul sekali, Cherry Bell. Bayangin nih yang waktu zaman-zaman girl band, boy band. Itu pertama kali aku siaran dan aku interview mereka doang kayak, gila, kaget banget. OMG, Cherry Bell, cibi-cibi ya. Dan ternyata mereka rame banget loh. Terus ini samping aku ada siapa coba? Ini siapa? Tasya Kamila. Benar, Tasya Kamila. Dia ternyata ini ya, typical petite girl, cewek yang mungil. Itu waktu aku foto sama dia, ini aku masih pakai heels, aku sampai harus kayak merangkul sampai gini banget loh. Terus ini ada siapa coba lihat? Rafael Smash. Dan kamu tahu teman-teman, waktu Rafael ke radio aku, ya, itu sampai macet di depan studio, semuanya tuh para Smasher atau yang penggemarnya Smash tuh pengen ketemu sama si Rafael ini, sampai bener-bener ruangan studio tuh digebuk-gebukin pengen ketemu sama si Rafael. Kayak, gila sih, parah banget. Terus ini, ayo, siapa ini? Ada yang tahu nggak? Pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Chico Jericho, betul. Ini dia sebelum merit ya. Gila, dia ganteng banget ya. Kayak sosok pria berkumis. Fetisnya kumis. Enggak. Kalau ini siapa? Ayo, tadi ada yang sempat jawab tuh. Ada yang tahu? Rio Dewanto. Betul. Badannya atletis sekali. Ini Rizky Febian. Dan ini ada Firza. Nah, ini pas aku nge-MC teman-teman. Mungkin kalau ada yang sering nonton Jatim Fair di Surabaya, di Grand City, tahun lalu aku yang MC, tahun sebelumnya juga aku, tahun sebelumnya lagi aku.
Ini pas sama Ari Lasso. Tahun ini sayangnya nggak ada konser ya. Terus ini pas zaman-zaman gemuknya aku, ini yang sama si Andin. Ini sama Najwa Shihab. Waktu itu aku sempet nge-MC-in acaranya Mata Najwa pas ke Surabaya. Nah, itu kali ya sekilas. Yang tentang dunia radio, dunia siaran. Seru loh ternyata. Bisa ketemu dengan banyak orang. Dan di situ aku belajar nih cara menginterview, cara komunikasi, cara ngobrol sama orang, dan ilmuku kepake yang psikologi. Aku bisa mencoba untuk mencari tahu kepribadian seseorang tuh kayak gimana sih. Ini orangnya extrovert atau introvert ya? Ini orangnya kalau aku tanyain gini, kira-kira dia bakal marah nggak ya? Ternyata waktu itu ilmuku bisa kepake. Itu yang aku senang. Nah, teman-teman yang sedang menjalani kuliah sambil kerja, jangan sampai ada yang merasa, aduh kerjaanku nggak sesuai sama jurusanku nih. Duh, kayaknya nanti aku lulus kuliah nggak bisa kayak nggak bisa sesuai dengan jurusanku deh ya kerjaanku. Nggak, jangan pernah berpikir gitu. Ilmu kita itu akan terpakai, mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti di aplikasi kehidupan itu pasti, mau matematika kayak mau pertambangan, nanti kamu kerjanya di pertambangan atau kamu di sastra Inggris ternyata kamu tidak menjadi atau nggak masuk di perusahaan asing, nggak. Ilmu kamu untuk saat ini ya itu pasti akan terpakai. Jadi jangan sampai merasa salah jurusan. Nah, ini waktu aku kuliah aku sempat jadi putri fakultas. Terus Miss Kampus, yang lucunya adalah putri fakultasnya ini yang juara 1 aku kalahkan di ajang Miss Kampus. Dan uniknya adalah kayak tadi yang ada yang sempat bilang ya. Ketika kuliah itu kan freedom expression ya. Aku pun melakukan hal itu kayak bodo amat kayak rambut aku warnain lah, ini kan bentuk ekspresi aku. Waktu itu aku kayak agak idealis gitu ya teman-teman. Aku tuh pengennya orang tuh jangan lihat cuma dari penampilan aja tapi dari achievement aku. Dan itu aku coba untuk buktikan. Nah, jadi ketika teman-teman tuh pengen mengekspresikan diri pada saat kuliah, cobalah jangan cuma mengekspresikan diri tapi juga tunjukin ke orang-orang walaupun mungkin penampilan kamu warna-warni atau cilakan atau kelihatan culun, tapi kamu juga punya prestasi. Jadi bungkam mulut mereka dengan action kamu. Jadi nggak cuma dari penampilan kamu. Jadi orang nggak akan yang namanya underestimate kamu. Ini yang dibawa ini waktu itu aku jadi duta pemuda Jawa Timur yang di Kalimantan Timur. Ini aku dikalungkan sama mantan gubernur Kalimantan Timur. Namanya adalah siapa ya? Pak Awang Faruk Ishak. Gila sih teman-teman. Ini yang waktu student exchange di Kongken University. Waktu di Kongken juga itu sempat terjadi sebuah skandal. Skandalnya adalah setelah aku selesai student exchange, angkatan selanjutnya yang mau ikutan student exchange dikasih psikotes. Tahu nggak kenapa? Gara-gara cuman aku satu-satunya peserta student exchange yang nggak cuman di dorm doang, tapi main ke bar belakang kampus. Terus juga jalan-jalan ke fakultas-fakultas lain, join sama teman-teman basket, nari. Jadi kayak aku doang nih yang aktif, yang lainnya tuh cuma stay di dorm, stay di asrama putrinya atau asrama putranya gitu ya. Nah, aku tuh keliling kemana-mana, jadi pulang-pulang tuh aku tuh dapet teman banyak, dapat banyak aksesoris dan lain-lain. Ini aku doang nih, jadi ya gara-gara itulah ya. Akhirnya dilihat sama Bapak Dekan pada saat itu, apa-apaan ini Marina? Lagi student exchange kok malah ke bar? Padahal ya ke bar doang, ngapa-ngapain itu kayaknya nongkrong, menjalin relasi. Nah, pada saat teman-teman punya kesempatan untuk student exchange atau untuk bisa membawa nama kampus kamu keluar, pastikan juga kegiatan kamu jangan itu-itu aja, explore lingkungannya supaya kamu bisa tahu kehidupan di sana gimana. Nah, ini sampai di sini kira-kira gimana? Teman-teman ada yang mau nanya atau mungkin mau berkomentar? Boleh loh. Atau mau komen kayak, "Apa sih Mbak, ini nggak penting." Apa? Silakan. Ada yang mau komen sesuatu mungkin atau mau tanya sesuatu sebelum kita ke materi selanjutnya? Karena aku nggak mau terkesan ngajar ya teman-teman. Aku pengen sharing. Kakak extrovert ya? Enggak sih, aku ambivert. I'm between extrovert and introvert. Ada yang mau tanya mungkin atau menanggapi? Silakan loh. Mumpung loh bisa ngobrol loh. Kak Marina ambivert tapi bener-bener kayak ekstro. Mungkin aku harus ekstrovert karena tuntutan pekerjaan. Kan aku harus tampil di depan umum. Nggak mungkin aku introvert kan pada saat aku tampil di depan umum atau ngomong kayak gini. Oh, suka personality-nya sih. Ini personality yang aku tunjukin aja. Kamu belum tahu aku yang negatif yang lain kan? Kak, saran organisasi. Oke, tunggu ya. Untuk orang yang agak
shy? Halo. Kak, pernah insecure nggak? Menurut kalian aku pernah insecure nggak? Ayo. Pernah, teman-teman. Pernah. Swear deh, pernah. Karena aku kan masuk di dunia entertainment lah ya istilahnya. Itu kan kelas 3 SMA. Terus penyiar-penyiar yang lain, MC-MC yang lain, presenter-presenter yang lain tuh cantik-cantik, Pak. Cantik pol, kayak cantik 100% lah. Sementara aku tuh kan cantik karena usaha. Karena skincare, karena make up ya, tidak natural. Jadi harus ada usaha. Jadi kayak, aduh Tuhan, kok bisa dia mulus kayak gitu? Kok bisa cantik kayak gitu? Kok bisa kurus kayak gitu? Ini juga nih teman-teman, waktu aku lulus kuliah, aku sempet sampai dipanggil ke TV One Jakarta. Jadi di TV One Jakarta tuh ada aku dari Surabaya, satu lagi penyiar Metro TV Sumatera gitu, satu lagi presenternya Jak TV. 3 doang nih yang lolos nih. Aku dipanggil ke TV One Pusat, bener-bener TV One Pusat ya. Ketemu siapa tuh yang redakturnya itulah. Sampai di sesi on cam, testing kamera, ternyata aku dinilai secara fisik itu kurang kurus, kurang tirus. Padahal waktu itu aku udah dalam masa-masa kurus-kurusnya aku. Jadi kayak, aduh insecure dong pasti dong. Tapi kembali lagi, ketika kita insecure, lihat ke potensi diri. Nggak mungkin kita menstandarkan diri kita kayak orang lain kan. Pasti ada tempat lain yang akan menerima kita. Jadi ketika kamu insecure, itu wajar. Nah, tapi jadikan insekuritas kamu itu sebagai bentuk usaha, sebagai bentuk serangan balik ke rasa insecure kamu. Kalau kamu ngerasa insecure nggak cantik, nggak cakep, nggak apa, coba perbaiki diri dulu juga. Apa memang iya bener-bener aku nih nggak cakep? Cakep atau cantik itu bukan standar putih atau apa ya, tapi good looking. Apa aku selama ini udah enak dilihat? Kayaknya emang bener-bener deh, aku kayaknya memang harus dikit, ya pakai alis dikit lah, atau pakai lipstick dikit kali ya, waktu ke kampus, atau pakai pomade dikit lah ya. At least kelihatan good looking. Karena ketika kamu nanti masuk dunia kerja, ya pada saat kamu interview, percayalah, secara visual dulu orang akan dinilai. Nah, mumpung lagi kuliah nih ya, coba ya ekspresikan dirimu, bikin dirimu tuh terlihat enak dilihat, good looking, nggak harus cantik, nggak harus putih, nggak harus tinggi, tapi good looking, wangi. Nih mahasiswa kadang suka lupa loh ya, tugas sampai malam, tidak memperdulikan bau badan sendiri. Jadi coba periksa keteknya diangkat gini, wangi ternyata, nah, masih wangi, ternyata kamu masuk dalam standar good looking, gitu ya. Oke, katanya kalau mau tanya di akhir ya, udah ya, di akhir ya. Nah, aku mau bagikan apa yang aku lakukan nih untuk mencapai mimpi-mimpi aku ini. Karena tadi teman-teman kan tahu ya, aku pengen jadi penyiar sejak SD bahkan. Bahkan sampai sekarang aku masih nyimpen kaset pita. Mas, zaman sekarang tahu nggak sih kaset pita? Jadi dulu tuh aku sering ngerekam. Penyiar yang ngomong apa tuh aku rekam, aku tiru. Aku ala-ala siaran di rumah. Tuh beneran masih ada sampai sekarang. Aku menggunakan metode yang namanya nah ini dia. Write your dreams. Write your dreams. Apa teman-teman? Sama-sama katakan mulutnya depan kamera. Write your dreams. Nah, ini aku foto dari binder aku. Ini binder aku zaman kuliah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Masih ada sampai sekarang. Jadi aku fotoin dari sini. Coba aku pengen satu orang bacain apa yang aku tulis di binder aku di layar. Coba satu orang. Please unmute yourself. Ayo ngobrol yuk. Ini ada Kak Jimmy Wahyudi. Oh ya. Boleh. Ini loh siapa yang lagi Boleh. Oke, write your dream. Coba bacain dong. Di situ aku nulis apa? Halo? Ya, dengan siapa di mana? Kok pakai masker? Ini kamu ini ya, anak otaku ya, otaku Jepang ya? Ya. Ya. Mulutnya dibuka dong. Mas jangan hidungnya aja. Nanti kayak Charlie Chaplin. Nah, gitu dong. Coba bacain dong, itu apa tuh yang aku tulis di nomor pertama. Kelihatan nggak sih? Menjadi penyiar radio. Heeh. Punya banyak pendengar aktif, terkenal. Bawahnya tuh aku tulis apa tuh di bawahnya? Role model.
Oke. Di bawahnya lagi? Kapan? 18 tahun sampai selamanya. Yang di Mulai bawahnya lagi? yang dilakukan, satu, Oke. bikin konten acara yang pas Sip. dengan segmen. Oke, cukup. Oke, cukup Jimmy. Ya, Thank you ya. Ya, Yes, itu adalah poin pertama yang aku tuliskan di mimpiku pada saat aku lulus SMA. I start to wrote my dreams. Yang pertama, aku pengen tetap jadi penyiar radio. Dan di situ aku tulis role modelnya siapa aja, teman-teman. Siapakah penyiar radio yang selama ini aku favoritin? Mungkin juga bisa teman-teman untuk tiru ya. Write your dreams. Tapi jangan cuma sekedar aku pengen jadi pebisnis, aku pengen jadi psikolog, aku pengen jadi I don't know, direktur dan lain-lain. Tapi kamu harus tahu role model kamu siapa nih yang memotivasi kamu dan kapan tentuin targetnya. Di situ aku tulis dan apa yang dilakukan. Lanjut lagi. Nah, siapa yang mau baca ini? Raise your hand and unmute yourself. Ini ada banyak partisipannya. Yuk, aktif yuk. Mumpung lagi kita ketemu online loh. Nanti kalau kita ketemu langsung nggak ada kesempatan. Siapa nih? Yang mau nyoba? Ada yang raise your hand? Aul, coba Aul dong. Aku mulai Aul. Halo. Oh iya, silakan. Iya, halo. Langsung. Presenter TV, Asik. role model, siapa tuh? Nggak usah dibaca. Concita namanya. Oh, oke ya. Terus apa lagi di bawahnya tuh? Acara, City Terus Guide. di bawahnya lagi? Bawahnya lagi? Kapan, semester 2 atau 19 tahun. Terus bawahnya lagi? Target TV, SBO, TVRI, Best dan TV, lain-lain. Bawahnya ya, lagi? dan lain-lain. Yang dilakukan apa nih, mengenal lebih dulu acara yang sekiranya aku targetin. Terus praktis, cari line, apa nih, jemput bola, kirim CV, lamaran duluan. Oke, thank you Aul. Thank you. Bener banget. Presenter TV, aku punya role modelnya itu namanya Concita siapa gitu. Dia tuh adalah lulusan Go Girl Magazine. Kalau teman-teman suka baca majalah, dulu ada namanya Go Girl Magazine. Ada juga Tia Aristia. Aku tulis bahkan teman-teman sampai acara TV yang aku pengenin, aku harus syuting nih, aku harus ada di program ini. Ada City Guide, ada Etuzi, ada apa tuh, karena ketika kamu pengen sesuatu, kamu pasti akan detail kan teman-teman. Nah, sama kayak ketika kamu punya mimpi, please detail. Ketika kamu pengen jadi direktur, kamu pengen jadi psikolog, siapa role modelmu? Psikolog seperti apa? Apakah perkembangan anak, psikolog klinis, atau apa? Kasus apa yang pengen kamu tanganin? Tulis detail. Aku sampai tulis loh acara yang aku pengen masukin dan aku harus jadi presenter di situ. Kapan? Terus target TV-nya siapa, mana aja. Dan jangan salah ya, TV-TV yang aku tulis di sini target-targetnya tuh aku masukin lamarannya semua di situ. Aku casting teman-teman pada saat zaman kuliah tuh bener-bener casting. Jadi nggak yang karena kamu mah ada bakat penyiar, kamu mah bisa ngomong lah, kamu mah punya link. Nggak, aku jemput bola. Nah, ini teman-teman yang juga harus lakukan. Jemput bola, jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa punya papaku kan orang dalam, aku kan udah lomba juara 1 ini itu, aku kan udah pernah gini gitu, harusnya kan aku dipanggil aja. Enggak, jemput bola teman-teman. Aku tuh masukin CC loh ke TVRI lah, ke waktu itu ada Metro TV yang di Surabaya lah. Nggak ada, aku tuh nggak ada yang namanya orang-orang daleman, aku nggak pernah yang pakai cara seperti itu ya. Jadi kalau ada tanya gimana caranya mendapatkan hati orang dalam, aku nggak tahu, karena aku bener-bener start, aku masukin lamaran, bikin video casting, terus mempelajari tempat yang mau aku lamar. Nah, ini juga bisa jadi buat teman-teman yang mau ngelamar kerja. Yang sering aku temukan di lapangan adalah, ini juga bisa diaplikasikan ke banyak hal ya. Banyak teman-teman yang datang ke aku, Kak, aku mau dong jadi penyiar. Mar, masukin aku dong ke TV-mu gini. Tapi pas aku tanyain, kamu pernah nggak dengerin radioku? Kamu pernah nggak dengerin atau nonton TV yang mau kamu masukin itu jadi presenter? Enggak. Gimana kamu mengetahui tempat yang mau kamu datangi kalau kamu sendiri aja nggak pernah tahu visi dan misi perusahaan mungkin atau apa. Ini juga bisa jadi nilai plus nih buat teman-teman yang mau apply ke perusahaan. Misal kamu mau ke Coca-Cola atau mau ke Sampurna, coba cari tahu, Sampurna itu apa sih? Coca-Cola tuh siapa sih yang punya? Pelajari tempatnya, itu jadi nilai plus buat kamu. Jadi jangan sekedar asal apply juga. Kamu memang udah punya hati untuk di sana. Itu yang harus kamu miliki.
Lanjut lagi, ini aku pernah pengen jadi model, teman-teman. Nggak kesampaian. Majalah, aku pernah ngirim foto-foto ke majalah kawanku, Go Girl, High End, Cosmo Girl. Gagal. Ini skip ya, mimpi yang ini. Lanjut lagi, ini ada. Ini target lagi, ini yang perlu teman-teman juga coba tiru ya, aku mungkin bisa diaplikasikan. Tulislah keinginan non-akademik dan akademik kalian. Di sini, teman-teman bisa lihat, baca aja, prestasi non-akademik. Ini tulisannya masih ada loh, teman-teman. Jadi ini nggak hoax ya. Ini benar-benar aku tulis di binder aku. Ini binder kuliah aku, ini aku tulis di halaman pertama. Prestasi non-akademik. Dulu aku pengen banget jadi putri kampus, begituan kesampaian. Terus duta pariwisata. Oh, tanpa harus jadi guyu atau mungkin raka-raki yang Jawa Timur, aku udah bisa di ajang lain. Duta lingkungan hidup nggak keterima karena ya aku nggak berkontribusi buat lingkungan hidup. Dan itu aku tulis, teman-teman. Jadi masukkan kamu, ketika mau tulis mimpi kamu, tulisnya detail. Apa nih? Prestasi non-akademik yang hobi-hobi kamu. Prestasi akademik apa? Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, sambil teman-teman lihat ya, aku benar-benar tulis role model prestasi akademikku itu adalah teman-teman sekitar aku dan kakak kelas aku. Mungkin Bu Ina pernah atau masih ingat sama yang namanya Iva. Dia ini adalah teman sekelas aku yang wah luar biasa deh. IPK-nya di semester pertama aja udah 3,8, 3,9 teman-teman. Aku kayak wow gila banget sih ini anak. Jadi coba cari role model prestasi untuk prestasi akademik kalian ke teman-teman sekitar. Terus ada ini kakak kelas aku dan lain-lainnya. Nah, terus target IPK tuh aku benar-benar tulis, teman-teman. Aku harus bisa IPK aku di atas 3,39. Karena waktu semester 1 aku memulainya dengan 3,39. Aku nggak boleh di bawah IPK tersebut. Naik nih, kalau teman-teman sempat baca semester 2 3,56. Semester 3 turun 3,48. Semester 4 naik 3,76. Semester 5 turun lagi 3,39. Naik turun kan? Semester 6 3,65. 7 sama 8 aku lupa karena kalau nggak salah 3,8 3,9. Ya 3,8 nggak benar 3,9. Akhirnya di akumulatif jadinya aku melaut 3,6. Lumayan kan? Jadi ketika kamu kuliah khususnya masih maba atau mungkin udah semester 5, semester tengah juga jangan pernah merasa terlambat ya. Jangan pernah merasa terlambat. Tetapin target IPK kamu. Kamu lihat nih, selama ini IPK terendah kamu berapa? Jangan sampai kamu di bawah yang rendah itu. Dan pasti akan naik turun, teman-teman. Aku juga mentargetkan. Pasti kalian di sini punya kan mata kuliah favorit. Aku pengen tahu mata kuliah favorit kalian apa? Coba kasih tahu. Mata kuliah favorit kamu apa? Mau tahu? Kepribadian. Oke. Terus yang lain apa nih? Mata kuliah favorit anatomi tubuhan. Wih, gila, itu keren banget. Bahasa Inggris, bahasa Rusia. Oke. Psikologi perkembangan, psikologi industri. Banyak ya. Nah, targetin nih. Di mata kuliah utama atau mata kuliah yang kamu suka, usahakan dapat A. Atau paling nggak A-. Ya, teman-teman ya. Atau mentok-mentok B+. Itu yang aku lakukan nih. Ini teman-teman bisa lihat. Ini aku tulis bener-bener loh. Matkul utama harus A. Minim B+. Ya. Terus bahkan aku tulis nih, berguru. Bergurunya ke siapa nih? Ke teman-temanku. Aku tuh waktu masih masuk kuliah semester 1, semester 2, aku lihat, mana nih yang anaknya pinter nih? Mana nih orang yang nggak pelit ilmu nih? Mana nih yang anak diajak sharing? Aku tulis, teman-teman. Tapi ini jangan sampai ketahuan teman-temanmu ya. Tulis aja di binder pribadimu. Aku tulis nih nama-namanya, mungkin Bu Ina tahu ya. Iva Dian, Ongko, Jalu. Bener-bener aku tulis namanya. Yang dilakukan. Sampai aku tulis cara-caranya. Nah, berarti dari sini apa nih ya? Sebelum kamu bermimpi, teman-teman, kamu harus punya goals. Sebelum kamu bermimpi untuk jadi psikolog, jadi lolos CPNS, atau mungkin jadi orang kaya gitu ya, kamu tetapin goalsmu, tujuannya apa untuk mencapai itu. Kenapa kamu harus jadi psikolog? Siapa role modelmu? Kapan kamu harus merealisasikan itu? Ya. Jadi sebelum kamu bermimpi, kamu harus punya goals. Ini quotes dari aku. You are the writer of your life. So, write what you want to do and achieve in your life. Kamu itu adalah penulis kehidupanmu. Memang Tuhan yang menulisnya ya, tapi kita nih dikasih hak untuk memberikan proposal kehidupan kita dan keinginan kita ke Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan keinginan kan doa-doa kita kan teman-teman. So, tulislah itu.
tulis ya teman-teman, benar-benar tulis pakai tangan. Mau tulis di binder kayak mau di buku catatan kayak mau diselipin di dalam kitab kamu pada saat kamu berdoa, tulis itu. Write what you wanna do, apa yang mau kamu lakukan dan yang mau kamu achieve, yang mau kamu dapatkan di hidup kamu. Tipsnya kalau dari aku adalah be specific with your goals. Oh tadi teman-teman lihat kan, aku tulis siapa role modelmu. Misal kamu pengen jadi apa ya? Jadi PNS ya. Siapa role modelmu? Cari tahu. Ya. Mau dia yang terkenal atau nggak terkenal, cari tahu. Kamu harus tahu perjalanan kehidupannya dia. At least kamu pernah ngobrol atau dengar suaranya dia atau datang ke seminarnya dia. Kapan targetnya mau direalisasikan? Tulis aja, mau umur 22 tahun kayak, mau umur 20 tahun, tulis teman-teman. Dan apa cara yang bakal kamu lakukan untuk mendapatkannya? Simpel-simpel aja, nggak harus yang kayak caranya aku mau keluar negeri, harus yang punya pacar bule dan lain-lain, enggak, bukan kayak gitu. Tapi tulis aja belajar TOEFL, harus udah bisa IELTS gini. Yang simpel-simpel aja, cara-cara yang tidak membuat kamu terpressure, tapi kamu tahu caranya untuk itu. Nah, dan yang terakhir adalah 30 menit ajaib. Apakah 30 menit ajaib itu? Tunggu aku mulai catatanku dulu. Nah, ini dia. 30 menit ajaib. Jadi waktu itu aku pernah datang ke sebuah seminar. Dia tuh pernah bilang kayak gini. Tuliskanlah mimpi kamu secara nyata. Dan, ini tipsnya ya teman-teman ya. Waktu itu aku datang ke seminar bayar, tapi kamu bisa mendapatkan ini secara gratis. 30 menit ajaib adalah dari semua yang sudah kamu tulis itu, ya, sebelum kamu tidur, 30 menit sebelum kamu tidur, bacalah proposal kehidupan kamu itu atau mimpi-mimpi kamu itu. Karena secara ilmiah juga ya teman-teman, 80% ini akan menjadi sebuah sugesti di bawah sadar dan 20% itu akan di masa sadar gitu kan ya. Dan sebelum tidur itu ada gelombang-gelombang di otak yang berubah nih dari perubahan dari beta ke alfa. Dan itu adalah momen yang pas kalau kita mau kasih sugesti seseorang, sugesti ke diri kamu sendiri. Jadi 30 menit ajaib ini tipsnya adalah 30 menit sebelum kamu tidur, apa yang udah kamu tulis tadi itu kamu baca. Mau kamu sambil berdoa atau baca aja, taruh di notes juga nggak apa-apa. Sambil dibawa mimpi. Itu akan menjadi sugesti untuk kamu bisa memotivasi diri kamu secara di alam sadar. Dan itu sudah terbukti dan itu ilmiah teman-teman. Ya, jadi ini nggak cuma sekedar tips-tipsan. Itu ya teman-teman ya. Jadi write what you want to do and achieve in your life. Nah. Selanjutnya, ini kenapa foto banyak banget sini? Untuk kamu dalam proses aktualisasi diri, develop yourself by joining a community. Tadi ada yang sempat nanya, Kak, organisasi apa sih yang oke nih buat anak pemalu? Nih, kalau aku mau kasih tahu ya. Ini pas SMA, aku sempat join di Duta Peduli HIV/AIDS. Ini adalah organisasi sosial. Ini yang organisasi aku di keagamaan, di gereja aku juga gabung kayak di gerakan pemuda gitu. Nah, ini klub atau komunitas yang aku banggain banget. Namanya adalah International Speech. Namanya adalah Toastmaster International Club. Ya, Toastmasters International Club ini namanya. Bulan Mei kemarin aku melawan para public speaker yang hebat-hebat banget dari tingkat ASEAN. Di sini ada yang dari India, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malay, ada yang dari Jakarta. Yang gila bahasa Inggrisnya bagus banget. Wah, siapa tuh yang ngomong Oppo? Iya. Yo, halo. Bisa di-unmute? Ada di-mute? Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Dan untuk achieve sampai ke sini, itu aku harus gagal dulu. Aku 4 kali ikut lomba international speech, kalah. Bener-bener kalah, Pe. Ya ampun, kayak udah di atas stage, udah ngomong, ternyata kalah. Tahun kedua, kalah. Tahun ketiga, ternyata juara 3. Tahun yang keempat, yang barusan bulan Mei ini, aku juara 1. Tapi kalah di tingkat ASEAN. Nggak apa-apa lah. Jadi, develop yourself by joining a community. Komunitas yang gimana nih, Kak? Komunitas yang relate sama minat kamu. Nah, janganlah kamu join komunitas yang nggak sesuai sama minat kamu, teman-teman. Kamu nggak suka olahraga, kamu join olahraga. Kamu mungkin nggak terlalu suka tampil,
Mungkin kamu masuknya ke komunitas yang buat tampil kayak dance or ya public speaking kayak gini. Enggak, mulai dari minat kamu. Yang di Surabaya, tahu nggak sih ada yang namanya komunitas atau kamu bisa belajar bahasa asing di rumah bahasa. Itu bisa di situ. Yang olahraga. Kuncinya adalah when you develop yourself, you will encounter your call. Ketika kamu belajar atau mencoba untuk mendevelop diri kamu, di perjalanan itu kamu akan ketemu nih sama panggilanmu apa. Waktu kamu masuk komunitas A, B, C, kamu ikutan les penambahan skill ini. Kamu akan ketemu, oh ternyata aku nggak cocok nih di sini. Oh ternyata panggilanku tuh di sosial. Oh ternyata panggilanku tuh untuk melayani orang. Oh ternyata panggilanku untuk ini itu. Kamu akan ketemu di situ. Jadi tipsnya adalah cari komunitas atau organisasi yang sesuai sama minat kamu. Dan di awal, nih ya, di awal kamu masuk organisasi baru atau komunitas baru, please jangan so asik, jangan show off di awal, pelajari dulu environment-nya. Jangan nunjukin aku nih siapa di kamu. No. Jangan so asik di awal, ya, karena nanti orang akan annoy sama kamu, akan malas sama kamu. Jadi pelajari dulu environment-nya. Cari tahu, oh siapa nih ketuanya? Oh siapa nih yang bisa aku deketin? Jadi kayak udah bikin strategi gitu loh teman-teman ketika kamu mau deketin seseorang. Dan ketika kamu join organisasi atau komunitas, ask a lot, tanya yang banyak, volunteer more, coba untuk berkontribusi yang lebih, coba untuk melibatkan diri tanpa harus dipanggil. Ketika kamu disuruh untuk ngomong di depan, just do it. Oke, dan jangan kebalik ya ngelakuinnya. Jadi jangan so asik dulu atau nunggu dipanggil dulu baru join komunitas, jangan kebalik kayak gitu dari awal. Ya cari yang sesuai minat, jangan so asik, jangan show off di awal. Itu tipsnya kalau dari aku. Dan libatkan diri kamu. Oke, no. Oke, mungkin sampai di sini dulu kali. Tadi Mas Heru sempat private chat aku. Sudah mau sedikit time up. Mungkin mau masuk ke sesi tanya jawab juga nggak apa-apa. Ya, maaf Kak ya. Oh, nggak apa-apa. Oke. Nanti mungkin di akhir aku akan ada sharing tips lagi, sedikit aja. Di akhir aja nanti. Ya, materi yang sangat menarik Kak. Menarik sekali, perjalanan hidup yang sangat-sangat bagus dan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertama ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama ada 2 pertanyaan Kak. Tapi yang saya akan mengingatkan ini pesertanya atau gimana? Lewat kolom komentar Kak. Nanti akan saya bacakan. Oke. Sebentar sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya hanya akan mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap ada di webinar ini karena sebentar lagi panitia akan mengirim link untuk mengisi nama teman-teman di sertifikat, dan mohon teman-teman untuk menulis nama dengan benar, ejaan dengan benar, hurufnya dengan benar, karena nama tersebut akan otomatis terkirim lewat email teman-teman secara otomatis 5 menit. Baik, untuk sesi pertama, pertanyaan ini udah muncul Kak, pertanyaan dari Salsa Nabila UND. Di atasnya Salsa tuh kayaknya ada pertanyaan tuh. Oh, di atasnya Kak Salsa. Ada ini, Gevira dari Kaltim. Saya mau nanya Kak, pertama FC itu ngajuin diri, ditawarin atau gimana Kak? Gimana Kak? Jawabannya Kak? Hai Gevira, aduh aku kangen banget loh, aku pengen ke Kalimantan lagi loh, Kalimantan Timur tuh. Ini unik nih, lucu nih, aku mau cerita juga nih, waktu ospek itu nama kelompok ospek aku tuh Kaltim. Bayangin, Kaltim. 2013 aku bisa ke Kalimantan Timur gara-gara ajang duta pemuda Jawa Timur itulah. Gila sih, kayak ya. Hai Kaltim, Gevira. Waktu itu pertama kali nge-MC, aku SMP pertama kali nge-MC itu aku mengajukan diri untuk nge-MC di pensi. Ya, so ya,
kuncinya ajuin dirimu. Tapi ketika kamu mengajukan dirimu untuk tampil atau melakukan sesuatu, pastikan apakah kamu sudah punya kapabilitas untuk itu. Pada saat aku mengajukan diri untuk MC di pensi, yaitu tingkat pensi, aku minta ada yang dampingin aku. Jadi aku nggak sendirian. Jadi aku bisa sambil belajar sama yang senior, dan aku merasa juga punya kemampuan untuk ngomong itu, ya aku ajuin diriku untuk itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak ya. Mm-hmm. Pertanyaan selanjutnya itu tadi dari si ini. Dari siapa, ayo? Dari Alicia, dari Solo, Kak. Itu kayaknya di bawahnya Gevira ada lagi deh, di bawahnya. Coba deh scroll ke atas. Bentar. Ini dari Salsa Nabila UNJ. Ya, maaf. Itu. Bagaimana sih, Kak, caranya biar bisa pede menghadapi dunia luar dan menghadapi pengalaman baru? Gimana caranya biar pede bisa menghadapi sendiri juga sih? Oh, oke. Gimana caranya supaya bisa pede menghadapi dunia luar dan menghadapi pengalaman baru? Cari tahu dulu apa yang nggak bikin kamu pede. Apa yang bikin kamu insecure? Apa kekuranganmu kok sampai kamu bikin kamu nggak pede itu apa? Misal, kamu mau ke komunitas baru. Aduh, nggak berani aku, Kak. Aku nggak bisa ngomong. Aku tuh nggak bisa. Ya, perbaiki dulu dong. Berarti kekurangan kamu untuk komunikasi. Karena ketika kita nggak pede, biasanya kita tuh nggak pede karena apa sih? Karena kita nggak bisa, kan? Karena kita mungkin malu untuk kenalan, itu juga termasuk sebuah ketidakbisaan loh. Berarti harus dilatih dulu dong yang nggak bisanya itu apa, supaya kamu pede. Ketika kamu punya sesuatu untuk dijual, kamu pasti akan pede. Masih nggak pede banget 100% ya, walaupun nggak pede 100%, tapi at least perbaiki dan fixing dulu deh. Yang bikin kamu nggak pede itu kekurangan kamu yang bagian apa? Kekurangan kamu di mananya dulu, yang sampai bikin kamu sering nggak pede. Itu dulu. Mendingan. Jadi cari tahu dulu nih, kekurangan kamu apa yang bikin kamu sampai nggak pede. Karena nggak pede itu harus di breakdown lagi ya. Ini juga nih, aku sekalian ngajarin teman-teman mengenali perasaan kamu sendiri. Aku nggak pede kenapa ya? Aku insecure kenapa ya? Aku marah sama orang ini kenapa ya? Jadi jangan sampai kita tuh mengikuti general feeling aja. General feeling tuh kayak sekedar marah, sekedar takut, sekedar nggak pede, itu, tapi nggak di breakdown. Jangan. Kita harus belajar membreakdown, menggali diri, perasaan kita nih sebenarnya kenapa. Aku nggak pedenya kenapa ini? Apa karena orang-orangnya? Apa karena dari aku? Apa karena aku nggak bisa bahasa Inggris? Apa aku, apa gitu kan ya. Jadi, kamu breakdown dulu deh perasaan ketakutan dan nggak pede kamu tuh kenapa. Semakin kamu menggali perasaan kamu tuh kenapa, oh alah ternyata aku nggak pede gara-gara aku nggak bisa bahasa Inggris toh sama si bule ini. Jadi bukan cuma sekedar nggak pede, nggak berani ketemu sama orang baru, nggak. Padahal sebenarnya ada rempeyek di balik udang ya. Ternyata di balik itu ada perasaan lain, ada ketakutan lain yang lebih spesifik. Nah itu. Semoga menjawab. Apalagi nih? Ini Kak, tadi Bu Inah milih pertanyaan. Oh ini sesi kedua ya, sesi kedua teman-teman mengingatkan, sesi kedua, 2 pertanyaan juga. Ini ada dari Bu Inah yang milih. Oh ini nggak semuanya dijawab ya? Waktunya nanti sampai malam. Okay. Dia Chandra, Politeknik Negeri Jember. Kak punya rasa malas nggak sih? Soalnya aktif banget kalau misalnya ada gimana ngatasinnya. Ya pasti dong, pastilah aku punya rasa malas ya. Bahkan ya teman-teman, aku tuh baru menemukan sahabat, yang aku bilang sahabat di kampus itu di semester 5 atau 6. Dan aku itu baru hafal nama-nama teman sekelasku itu di semester 5. Aku nggak hafal nama-nama teman sekelasku dong, karena waktu itu kelasnya aku mix juga ya, karena kan aku sambil kerja ya, jadi waktu itu cuma ada kelas 2, kelas pagi dan kelas siang, aku mix tuh kelas yang itu. Jadi aku ada di anak A, ada di B, jadi aku kadang kayak susah banget untuk menghafal nama. Jadi pasti pernah lah untuk yang namanya males, kayak aduh kuliah lagi, aduh kerja lagi. Tapi apa sih yang bikin aku tetap melakukan pekerjaanku, dan tetap membuat aku pengen achieve prestasi, yaitu kembali ke tujuan awal. Aku ingat lagi mimpi-mimpiku. Ya, finish what you have started.
selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Oh iya, aku udah memulai untuk kuliah nih. Masih aku harus sambil kerja, walaupun mungkin dosenku nggak enak banget, walaupun aku salah jurusan, tapi aku sudah memilih berada di jalur ini. Aku harus tanggung jawab sama apa yang sudah aku mulai. Ya, paling enggak, walaupun aku nggak suka sama kuliahku, ini bisa jadi hadiah lah buat orang tuaku sebelum memberikan hadiah jodoh kepada mereka. Ya kan? Melihat anaknya wisuda itu kan salah satu hadiah terbesar loh dari anak kepada orang tua. Beneran deh teman-teman. Gimana caranya supaya kamu nggak males, atau mungkin pas kamu lagi capek, kamu suntuk kayak stres banget, ingat-ingat lagi mimpi-mimpi kamu. Ingat-ingat lagi tujuan hidup kamu. Take your time dulu. Aku pernah kok teman-teman ada di masa-masa itu. Sebenarnya tadi aku mau sharing sih, setelah slide ini aku ada lagi. Itu mau di-share sekarang? Kalau boleh nih. Boleh nggak? Boleh nggak nih? Boleh, Kak. Boleh sih, Kak. Boleh ya. Share aja dulu. Ya. Nah ya tadi. Nah ini. Aku mau share ya. Ada yang mungkin ada satu titik di hidupku tuh aku ngerasa males dan kayak hilang mimpi-mimpi, ambisi-ambisi momen ini, teman-teman. Ada sih? Nggak ada? Muncul nggak? Tunggu. Nggak muncul ya? Wait. Muncul nggak? Belum Oh, sih, error. Kak. Belum ya? Jadi pernah ada momen di hidupku, teman-teman, target-target dan ambisi-ambisi yang sudah aku tulis itu semua tiba-tiba hilang begitu saja. Wait, ini ada di sini. Boleh sambil nyemil dulu? Nah, ini nih. Wait. Tunggu ya, sabar ya. Ini udah pada makan siang semua kan ya? Udah, Kak. Tadi nasi kotak. Ini teman-teman. Tahu nggak ini momen apa? Ini momen pas aku skripsi 2016, baru mau penelitian. Mama aku meninggal. Kayak, oh man, that shit happen in my life. Itu bener-bener shit happen ya. Bener-bener aku tegasin sekali guys, shit happen in my life is when my mother passed away. Itu bener-bener, runtuh dah semua itu target-target dan ambisi-ambisiku. Karena bisa dibilang memang mama aku tuh role model, the biggest influencer in my life, yang memotivasi aku untuk jadi psikolog, yang memotivasi aku untuk siaran di radio tuh mamaku. Hilang. Dan itu aku benar-benar histeris banget, parah sih. Tapi ya puji Tuhan sih, aku masih bisa lulus. Aku mungkin cuman bisa foto sambil pakai toga di makamnya dia. Ya udah, mau gimana lagi? Udah nggak ada orangnya, mau kita apain coba? Tapi ya pasti itu jadi momen sedih dan males ya, kayak aduh ngapain lagi harus skripsi, orangnya udah nggak ada, yang biasanya aku ajak kamu udah nggak ada, cuman ya gitu deh. Dan setelah mamaku meninggal, mantan pacar aku meninggalkan aku. Hubungan yang telah dibangun 4 tahun hilang begitu saja. Kayak 4 tahun guys, kayak pacaran 4 tahun menurut Anda itu bentar apa lama ya? Kemudian putusnya nggak enak lagi, gantung lagi. And then lagi nih, wait. Kemudian apa ya, aku sempat apply S2 dan itu tuh gagal. Bener-bener gagal teman-teman. Udah apply ke Aminef, ke LPDP belum pas itu. Aminef, ke ASF, gagal kabeh. Beh, semuanya gagal. Tapi aku menemukan sebuah motivasi untuk diriku nih. If your path is more difficult, kalau jalanmu itu semakin sulit, it's because your calling is higher. Itu karena panggilanmu akan semakin tinggi. Puncak yang akan kamu raih itu akan semakin tinggi, teman-teman. Jadi ya, ketika kamu males atau di tengah-tengah jalan kamu lagi sedih, kamu down, pacarmu ninggalin kamu, padahal namanya udah kamu masukin di tulisan terima kasih di skripsi, don't do that, okay? Yeah. Remember that when your path is more difficult, it's because your calling is higher. Ada quotes dari Robert Stew. The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow.
struggle tuh bahasa Indonesia ya, Pak? Struggle kamu, kegigihan kamu untuk hari ini itu akan mendevelop kamu, membentuk kekuatan kamu di esok hari. Itu dari aku. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Kak. Dari Alicia. Alicia dari Solo. Kak, Halo. Gimana? Cara membiasakan diri supaya kita mau terus belajar dan tidak mudah bosan. Bagaimana, Kak? Soalnya kan kita ini masih muda dan terkesan masih labil juga gitu, Kak. Jadi ini masih labil gitu, Kak. Membiasakan diri untuk apa tadi? Supaya kita mau terus belajar dan tidak mudah bosan. Membiasakan diri untuk tetap belajar dan nggak mudah bosan gitu. Temukan Yeah. dulu gaya belajarmu tuh kayak gimana, ya. Temukan dulu deh gaya belajar kamu kayak gimana. Kalau aku belajarku tuh dulu, aku harus belajar tempatnya tenang, nggak boleh ada suara, ya, nggak boleh ada distraksi sama sekali deh. Itu aku. Karena kalau misalnya kita malas belajar tuh mungkin karena apa? Tempat kosan kamu atau tempat kamar kamu nggak enak, berisik atau apa. Kayak aku ya bikin PPT ini kan, bikin presentasi ini tuh aku bener-bener nunggu malam, teman-teman. Harus jam 11, jam 12. Aku nggak bisa kalau ada suasana berisik, aku harus bener-bener harus sendirian. Temukan dulu deh gaya belajar kamu kayak gimana. Ketika kamu sudah menemukan gaya belajar kamu, apakah kamu yang audio, yang visual, yang kinestetik, ada yang seperti apa. Itu kan ada ya di teori ya. Kamu yang anak psikologi atau kamu yang non-psikologi, ilmu-ilmu psikologi ini bisa dipraktekkan kok. Jadi temukan dulu deh gaya belajar kamu kayak gimana supaya kamu bisa menemukan gaya belajar yang efektif dan kamu tidak malas jadinya. Terus jauhkan diri dari distraction. Aku kalau belajar, HP bener-bener mobile data aku matiin, wifi aku matiin, HP-nya aku taruh di tempat yang aku nggak bisa lihat. Itu. Jadi kalau kamu gampang terdistraksi ya jauhkan dirimu dari sumber yang mengganggu kamu itu, ya. Terus gimana caranya supaya tetap nggak males juga? Aku itu salah satu bentuk apresiasi dan hadiah ke diri aku kalau udah selesai belajar. Ada di sini yang suka nonton film serial yang berepisode-episode. Ada yang nonton Game of Thrones mungkin. Ada yang nonton apalagi The Handmaid's Tale, atau ada yang nonton Netflix, ada yang nonton drakor. Itu kan nggak cuma 1 episode, 2 episode ya teman-teman. Ya kan? Ya kan? Nggak cuma 1 episode, 2 episode kan. Jadikan 1 atau 2 episode itu sebagai apresiasi ke kamu. Aku dulu waktu kuliah paling suka nonton anime sama film series. Nah, terus aku tuh kasih target nih ke diriku. Kalau aku berhasil baca 1 bab ini, hadiahnya adalah nonton 2 episode anime. Itu waktu itu namanya adalah Sword Art Online kalau kamu suka anime. Itu aku kayak gitu. Jadi menghadiahi diri kamu dengan hal-hal simple. Nah, yang bisa hal-hal simple yang kamu suka. Misalnya kamu suka apa? Nonton film series, ya jadikan itu sebagai hadiah ketika kamu udah selesai belajar. Tapi jangan di maraton, ya nggak kelar ntar yang ada malah. Ya kasih 1 atau 2 episode. Jadi kasih hadiahnya dikit-dikit yang buat dirimu sendiri. Lagi? Money Heist, aku juga suka. Nonton Game of Thrones deh, teman-teman. Tapi udah tamat. Oke, Kak, ya. Semakin lama ini semakin larut dan semakin larut, semakin. Ini mau dilanjutin atau gimana nih? Atau ada yang mau sharing atau yang mau ngomong langsung, nggak apa-apa loh. Pasti. Dea bilang keren banget Kak, tapi kalau aku mana bisa, nggak bisanya kenapa? Kita pasti masa nggak ada sih hadiah untuk diri kamu sendiri? Kalau aku tuh juga nih, karena kan aku kuliah sambil kerja ya, akhirnya aku itu mengapresiasi diriku dan menghadiahi diriku juga dengan liburan. Liburanku juga nggak tiap bulan, yo. Kayaknya aku keluar kota itu pun juga buat kerja. Ya kayak tahun sekali kamu menghadiahi dirimu dengan solo traveling, kayak tahun depan habis corona kelar, kamu ke Singapura, ke Thailand sendirian. Keren. Atau ke Bali sendirian. Siapa? Iya, Hananda. Kak Mar tipe needs of achieve ya? Iya. Aku karena orangnya targetan ya. Tapi jangan sampai itu jadi bikin kamu terpressure ya untuk harus ini harus itu. Sering-seringin gagal dan kalah deh.
Nanti pasti akan ngerasain, oh ternyata kurangku di sini. Gitu. Kadang kalau lupa sama reward itu gimana ya? Lupanya gimana tuh maksudnya? Rewardnya itu harus ini ya dibatasin. Kayak tadi ya, rewardku adalah nonton series, ya aku batasin cuma boleh 2 episode. Maksimal 3 lah kalau weekend. Jadi itu belajar ngontrol diri juga loh. Dan oh ya, ini juga nih masa-masa kuliah, masa-masa kayak gini tuh adalah masa-masa perjuangan yang harus kamu nikmati. Karena ketika kamu lulus kuliah dan kamu masuk ke dunia kerja, kamu pasti akan rindu bangku kuliah. Oke, Kak, ini kan masih banyak banget orang-orang yang anak teman-teman yang ingin bertanya, Kak ya. Ya, boleh, Gimana boleh. Lanjut. Nambah pertanyaan lagi, Kak. Nambah Oh ya, nggak apa-apa. Tergantung Oke, teman-teman masih mau lanjut apa enggak. Kalau misalnya udah nggak mau lanjut, nggak apa-apa kok, udah selesai. ini masih banyak pertanyaan, Kak. Ini aku ambil random ya, Kak, yang di komen. Jadi ini ada saya Triana, Kak. Mau tanya, overthinking bagus tidak? Dan bagaimana cara agar tidak overthinking? Ya, itu aku banget tuh, aku juga orangnya overthinking. Parah sih. Bahkan ya, kamu kalau lihat aku di Instagram tuh kan feeds-nya nggak estetik ya. Aku tuh kayak mikir banget, aduh, apa ya yang mau aku posting ya? Aduh, kira-kira foto ini gimana ya? Aduh, nanti captionnya gimana? Ini kok nggak ada yang like gimana? Nanti kalau gini. Wes akhirnya nggak jadi posting intinya. Jadi untuk satu postingan tuh aku bisa mikir kayak seminggu sampai segitunya ya. Itu udah parah sih, kayak karena overthinkingnya kayak takut takut dilihat orang salah atau jelek gitu kan ya. Tapi aku belajar coba untuk reduce reduce untuk waktu kamu untuk overthinking. Misalnya aku sering overthinkingnya tuh sebelum tidur. Nanti aku tuh punya, mana ya buku catatanku? Nah, aku tuh punya kayak notes kecil, kalau aku sebelum tidur itu akan tulis apa aja yang masih ganjel di pikiranku, kayak misalnya aku kan orangnya kayak Senin harus ngapain tuh aku tulis tuh. Terus Jumat harus ngapain, apa yang belum kesampaian tuh aku tulis. Kayak nulis tuh kayaknya metode yang pas deh teman-teman untuk mereduce overthinkingmu. Itu kok dari aku ya. Dengan cara nulis dan mana yang belum kamu lakuin dan mana yang udah lakuin. Dan aku tuh kayak sering sedikit menghukum diriku dengan kata-kata yang kasar kayak, bego banget sih Marina, sampai sekarang belum kelar. Kayak gitu. Gitu kali ya. Nggak tahu apakah itu menjawab atau enggak, tapi aku memang orangnya overthinking juga, tapi aku nulis. Jadi tulis apa yang kamu pikirin yang belum kelar, entah itu buat orang lain atau buat dirimu sendiri atau targetmu, tapi itu catatan pribadi ya, catatan untuk list-list yang belum kamu lakuin. Itu mungkin bisa mereduce overthinkingmu dan give yourself a break. Kasih waktu buat dirimu untuk break. Kalau yang tadi yang pengalaman yang mamaku meninggal, terus putus sama mantanku, gagal S2, akhirnya aku ngambil waktu tahun lalu, teman-teman, setelah aku selesai siaran dari Prambors. Ini aku mau cerita sekalian curhat ya. Juli tahun lalu, 14 Juli 2019 tahun lalu, itu aku sama mantanku anniversary yang ke-4 apa ke-5 gitu deh, lupa. Ternyata pas anniversary dia selingkuh kan. 2 hari setelahnya aku selesai siaran di Prambors. Bayangin teman-teman, kayak pikiranku udah kayak muncak banget, udah kayak udah nggak siaran lagi, mantanku ternyata harus selingkuh gini, aku masih belum bisa move on dari mamaku, di keluarga juga rasanya tuh kayak beda banget deh setelah mamaku meninggal. Akhirnya teman-teman, aku tinggalin semua kerjaan di Surabaya, aku minta izin cuti siaran, cuti MC, job MC ku tak kasih orang lain, aku kelar siaran, pokoknya semuanya tuh aku tinggalin, aku balik kampung ke Nusa Tenggara Timur. Aku nih asli NTT teman-teman. Akhirnya aku sebulan lebih deh liburan di NTT sana. Mungkin jangan-jangan kita overthinking karena kita nggak pernah ngobrol sama diri kita sendiri, nggak pernah ketika nangis memeluk diri sendiri dan sambil bilang kayak, kamu kenapa sih, jangan mikir lama-lama dong. Sering-seringin self-talk. Dan itu tadi, give yourself a break. Kamu tuh layak loh untuk punya liburan, untuk punya waktu, untuk punya me time dan refreshing. Tuh kamu layak banget. Karena ada banyak banget pikiran di kepala kamu yang harus dikeluarin untuk ke pantai, nonton, ke mana, kayak butuh. Dalam setahun tuh kamu butuh yang namanya liburan. Itu harus, teman-teman. Liburan bukan untuk
supaya foto di Instagram estetik ya. Enggak, untuk dirimu. Untuk kamu. Beneran deh. Jadi, give yourself a break. Kalau nggak usah jauh-jauh keluar pulau ya, ke Malang kayak sewa atau nginep di villa sendiri atau gimana. Kayak gitu. Sering self-talk, iya aku sering banget self-talk. Aku punya tempat, aku untuk merilis emosiku teman-teman. Untuk rilis emosiku tuh aku tuh sering nangis di jalan. Ini kayak so dramatik banget ya. Jadi sambil nyetir motor atau mungkin pas lagi nyetir kendaraan gitu kan ya. Paling suka tuh kalau pas lagi naik motor, helm ya kan, ambil lajur kiri, ambil nangis. Wah, lega itu rasanya. Ini beneran loh ini, aku sering banget ya gitu kayak bener-bener kayak udah capek mau marah sama orang nggak bisa, ya nangis. Terus aku tuh sering banget ke genteng tetangga aku. Aku tuh suka menyendiri dengan cara naik ke atas genteng, teman-teman. Ini beneran tidur sampai jam, tadi malam hujan sih soalnya ya. Biasanya tidur sampai jam 8, jam 7, lihat bintang, ngobrol sama diri sendiri. Ketika kamu ngobrol sama diri sendiri, aku punya kata-kata buat diriku sendiri sih. Kayak, aku sering banget nih, aku kalau pas lagi nangis atau lagi udah pernah tuh, aku sering kayak pegang lenganku gini, kayak aku memeluk diriku sendiri kayak gini. Terus aku sambil bilang, you'll be fine, you'll be okay. Beneran, aku bilang I'll be fine, I'll be okay, you'll be fine, you'll be okay. Ini aku ngomong itu kata-kata andalanku pas lagi meluk. You'll be fine, you'll be okay, I'll be fine, I'll be okay. Itu bener-bener kayak nangis gitu kan, kayak nangis kayak cuman kamu sama dirimu sendiri. Itu perlu teman-teman. Rilis emosimu dengan cara kayak gitu. Rilis overthinkingmu, semua hal yang nggak bisa kamu realisasikan. Give yourself a break, menyendiri dulu, ntar balik kayak gitu. Butterfly hug, betul sekali. Sering ngomong di depan cermin juga, kalau kamu sering insecure. Aku dulu juga insecure sama perutku yang nggak ada garisnya ini. Akhirnya aku menyentil-nyentil perutku di depan cermin sambil bilang, udah sih nggak apa-apa, kamu agak gedean, tapi jangan gede-gede lagi ya. Aku malu ntar kalau pakai baju agak ketat. Aku ngomong kayak gitu dong. Sering-sering deh ngomong sama diri sendiri. Ada lagi? Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Boleh. Aku Ini sorry mungkin ada yang private, sorry yang benar yang ada private message aku tuh aku susah bacanya nih karena aku menggunakan 2 device, handphone dan laptop, so ya a bit hectic here. Nah, ini ada Nora Ziza, Banjarmasin. Kak, saya sedang menekuni stand up comedy, namun di beberapa keadaan saya bisa tiba-tiba ngeblank ketika dalam kondisi seperti itu. Sebaiknya apa yang harus dilakukan agar tidak seperti itu? Oke, ngeblank pas lagi ngomong di depan umum ya? Ya. Wah, itu aku juga pernah tuh kayak gitu. Makanya pentingnya cue card kalau nge-MC ya, pentingnya cue card. Cue card tuh bukan, ini juga tips sih buat kalian yang anak seksi acara, yang bikin acara. Cue card itu bukan rundown ya. Cue card itu bukan rundown, tapi contoh misalnya opening itu ada kayak skrip bicaranya kalian. Itu kamu perlu tuh, entah itu stand up comedian, kamu public speaker, kamu belajar MC, kamu ngomong di depan umum, kamu presentasi di depan kelas, kamu harus punya cue card. Bukan rundown, tapi skrip yang isinya apa yang mau kamu omongin secara garis besar. Jadi ketika kamu ngomong, kamu bisa sambil lihat. Nah, kalau stand up comedian kayaknya agak susah juga ya, karena kan nggak boleh bawa buku ya di depannya. Berarti harus sering-sering open mic dong. Open mic itu kan adalah waktu dimana kamu untuk rehearse apa sih materi kamu kan. Jadi di Surabaya tuh aku pernah join ini teman-teman. Komeng, namanya tuh adalah Comedy in English. Sangar ya, Comedy in English. Sama ini nih, siapa tuh? Mo Sidik tuh yang, dia bagus banget gila bahasa Inggrisnya. Itu dia sering open mic. Jadi pada saat kamu open mic, latihan ya, atau mungkin yang bukan stand up comedian, sering-sering latihan public speaking di mana sih Kak yang gratis? Ya waktu kamu presentasi di kelas itu adalah latihan kamu untuk public speaking, Pak. Jadi yo, please kalau kamu presentasi, aku paling nggak suka banget kalau aku harus berkelompok sama teman-teman yang isi PPT-nya adalah cuman tulisan satu paragraf, nggak ada gambar, terus juga pas lagi PPT itu, terus pas lagi ngomong tuh sambil lihat PPT-nya gitu. Jadi pertama gini, please, waktu kamu di kelas, ketika kamu presentasi entah lewat Zoom atau pas kamu nanti ketemu di kelas, jadikan itu momen kamu belajar public speaking. Openingnya aku mau pakai, aku tuh dulu tanya deh sama Bu Ina atau mungkin siapa ya, aku tuh paling suka pas lagi presentasi, karena apa? Aku bisa belajar komunikasi sama teman-teman sekelas.
kayak gimana mendeliver pesan aku kayak gimana. Ini latihan sebelum kamu nanti sidang. Ya, sebelum kamu sidang kan kamu harus presentasi. Latihan tuh pas lagi presentasi di kelas, PPT-nya dibagusin, kasih opening act, mau kamu sambil salto kayak atau apa kan suka-suka kamu, kan ini stage kamu. Ya kan? Ini kan waktu kamu untuk presentasi. Jadi nggak cuman bahan-bahannya doang nih kamu kopas. Aduh, jangan. Kamu nggak akan punya nilai plus nanti ketika lulus kuliah, kamu pas bersaing di perusahaan, diminta presentasi, kamu masih pakai cara yang sama, nggak. Jangan gitu. Jadi kan momen presentasi kamu yang introvert juga khususnya, ajang kamu untuk belajar tampil di kelas. Mumpung yang nyala-nyalain teman sekelas, bukan teman satu panggung yang orang nggak kenal sama kamu. Bayangin waktu aku nge-MC konser acara Jatim Fair, ada salah satu band Indonesia yang namanya mau aku sebutin adalah Sheila on Seven. Dia, bayangin ya, jam 7.30 harusnya dia itu adalah sudah naik panggung tuh Duta dan teman-teman. Tapi dia malah jam 7.30 tuh baru OTW dari hotel. Bayangin, lagi nge-MC konser, ya, adalah apa Sheila geng kan ya semuanya, diajak nyanyi nggak bisa dia, nah ya apa mana ya, mempermalukan diri sendiri di atas panggung, mau gimana lagi ya. Momen kamu sebelum naik ke panggung yang besar adalah panggung di kelas, belajar public speaking di kelas, bagusin PPT-nya, penampilan kamu juga. Baik Kak, terima kasih karena ini waktunya udah sangat panjang dan banyak sekali pasti pertanyaan. kamu bosen ya, kalian bosen ya? Enggak sih, kalau bosen nggak bosen sama sekali sih Kak kalau saya. Oke, kalau mau kasih kritik saran nggak apa-apa loh, nanti langsung aja ke Instagram. Oke. Jadi ini saya mau nyimpulin di akhir sedikit kesimpulan Ini dari bener-bener saya. udah nggak ada lagi pertanyaan nih, bener-bener udah nggak ada. Gimana teman-teman? Udah bener-bener nggak ada, yakin? Yakin? Udah nggak ada? Waktunya sih Kak, mungkin waktunya udah kesorean kan. Oke, mungkin siapa Heru kalau mau sambil kasih kesimpulan, aku mau juga sambil share screen juga yang terakhir banget, boleh nggak? Boleh Kak, boleh. Oke, terakhir nih dari aku teman-teman ya untuk bisa survive di masa kuliah dan bisa menjalani proses aktualisasi diri kamu. Yang pertama, kok nggak muncul-muncul sini tulisannya, aku tunggu. Kok nggak muncul? Bentar. Belum muncul ya? Belum Kak. Oke, mending aku bacain aja deh kalau gitu. I stop share. Wait ya, tunggu. Oh ya, IG-nya di @marina_berlian, bukan Marlina, bukan Mariana, bukan Berliana, Marina Berlian. Marina Berlian. Ya. Itu ya, di sana ya. Kalau Anda meminta konten-konten, mohon maaf nih, saya bukan konten kreator juga di Instagram, jadi kalau nggak bagus, mau di-unfollow juga nggak apa-apa, DM aja nggak apa-apa. Oke. Yang pertama adalah tipsnya untuk survive di masa kuliah. Pertama adalah belajar dikit tapi rutin. Ya. Belajarnya dikit nggak apa-apa teman-teman, tapi rutin. Mau cuma setengah jam aja, cuma sejam aja, dikit nggak apa-apa. Tapi rutin. Ingat ya teman-teman, dikit tapi rutin dan benar-benar fokus. Mau cuma 15 menit, mau cuma 30 menit, nggak apa-apa. Dikit tapi rutin. Yang kedua, jadikan momen untuk presentasi itu sebagai unjuk gigi ke dosen dan latihan komunikasi. Cara ngedapetin hati dosen tuh gimana sih? Punya nggak temen yang setiap kali presentasi di depan, pas kamu lagi presentasi nih, ada satu temen yang sok pinter ngajuin pertanyaan yang nggak sesuai sama tema. Nyebelin banget nggak sih kayak gitu? Itu niatnya kan untuk menjatuhkan kita di atas panggung atau pas lagi presentasi supaya cari muka di depan dosen. Itu mah jijik banget cara kayak gitu. No, kalau kamu caranya yang classy, yaitu adalah jadikan momen presentasi itu sebagai unjuk gigi ke dosen, hasil pikiran kamu, ya, dan untuk latihan komunikasi. Duduk di depan, sering nanya sesuai tema. Nanti di situ dosen akan ngeliat, oh ini anak keren nih. Tanpa kamu harus susah-susah cari muka. Yang ketiga, pilih teman di kampus yang sesuai fungsi dan tipe. Sesuai fungsi dan tipe, iya dong. Cari teman yang kamu lihat nih, wah ini anak enak nih untuk diajak presentasi mata kuliah ini nih. Jadi nanti kalau aku mata kuliah sama ini, aku mau kalau presentasi kelompoknya sama ini. Nih anak asik juga nih buat kerjaan yang nulis-menulis. Sama dia nih.
nih anak kayaknya oke nih buat diajak liburan, tapi nggak enak buat presentasi. Jadi kamu mulai mengklasifikasikan ya, bukan mengkotak-kotakan teman, tapi melihat ke pribadi seseorang, teman-teman kamu tuh beda-beda. Dan pasti juga akan berimbas ke perilaku yang berbeda-beda. Dan kamu nggak bisa menyamakan teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu tuh nurut sama mau kamu. Kamu yang harus bisa pandai-pandai melihat karakter dia, cocoknya seperti apa, cocok nggak nih aku masukin ke circle aku, cocok nggak nih aku masukin ke close friend aku di Instagram, cocok nggak nih aku jadiin teman presentasi. Oke? Terus yang keempat, dandan cakep ke kampus atau ke sekolah. Nggak harus pakai lipstick atau pakai alis atau pakai pomade, tapi buat dirimu tuh enak dilihat. Seumur hidup, aku kuliah 4 tahun, aku nggak pernah pakai sandal ke kampus, teman-teman. Mungkin karena aku bukan anak seni ya, tapi aku nggak pernah pakai sandal, even itu sandal Crocs. Please, buat dirimu, misalnya kayak aku masih psikologi, aku akan jadi psikolog, aku akan berdandan seperti psikolog. Ya, pakai yang bagus dong. Ya nggak harus mahal kan, sekarang mah second hand, bagus. Aku ini baju second hand, 50.000 aja. Yang kelima, manfaatkan fasilitas kampus kamu sebelum lulus. Aku baru tahu nih, ternyata di UNESA itu, di kampus aku tuh ada ini loh, bukan sekolah sih, tempat latihan berkuda. Ih, sayang banget ya aku baru tahu. Nah, kamu harus cari tahu nih kegiatan-kegiatan apa di kampus kamu yang bisa kamu ikutin sebelum kamu lulus. Entah fasilitas olahraganya kayak, entah UKM-nya, atau apa. Aduh, jangan cuma terkungkum di jurusan dan di fakultas aja, oke? Dan yang terakhir, khusus buat kamu yang mau skripsi, pikir baik-baik penelitian yang mau kamu ambil, and then finish what you have started. Oke? Pikir baik-baik yang mau kamu teliti. Ya, kalau dulu aku membuat diriku bisa terpilih di dosen-dosen yang memang aku suka. Kalau aku. Jadi aku approve judul. Jadi aku udah ada target 3 dosen. Pokoknya ya pacarannya antara Bu Ina, satu lagi Bu Mifta, satu lagi Pak Syafiq. Ini Pak Syafiq tuh yang jadi dosen pembimbingku. Ya apa caranya judulku diterima sama 3 dosen ini? Oh, karena dosen ini paling suka penelitian yang modelannya kayak gini nih. Aku ajuin. Jadi supaya skripsinya lancar antara dosen dan mahasiswanya. Karena skripsi itu ditentukan dari kualitas hubungan dosen dan mahasiswanya. Penelitiannya mau susah apapun, kalau kamunya itu aktif, dosenmu juga nggak meribetkan kamu. Ya, lancar. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. God bless you. Terima kasih, Kak. Baik teman-teman, karena waktunya sudah semakin larut, di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari materi tadi. Menjadi diri sendiri akan lebih baik dan menyenangkan dengan mengikuti impian kita. Dengan mengaktualisasikan diri, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk menjadi orang lain, karena diri kita adalah sesuatu yang unik diciptakan oleh Tuhan. Kesenangan memilih sebuah kebutuhan dan kesenangan agar sesuatu kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita akan meraih aktualisasi diri kita dengan kebutuhan, dengan sesuai proporsional kebutuhan kita. Tulis semua impian kalian dan ingat untuk menulis semua impian dan baca sebelum mengarungi mimpi di malam hari. Udah, terima kasih. Saya mengingatkan kepada teman-teman untuk menulis nama dan dengan benar, karena nama di G-Form akan dikirim langsung ke email teman-teman. Dan sesuai dengan nama kalian. Oke, teman-teman, mari kita foto bersama sebagai sesi dokumentasi, Kak. Boleh, Kak? Bentar nih, aku kok gimana caranya stop sharing ya? Ini laptopku error. Wait. Mungkin teman-teman dari MM mau bantu. Ya bisa, mohon. Ini ada quotes yang nggak penting sebenarnya. Ya udahlah. Mau difoto nggak apa-apa juga. Please keep looking, not for a person, but your passion, your love, your courage, your goals, your dreams, your happiness, yourself. Keep looking, explore yourself before you explore another. Know your worth, know yourself.
Only then will you know that what you need over and what you want. You need yourself to become your own. Ya, stop sharing. Oke, sekarang sesi dokumentasi, di mana teman-teman panitia dari CMM semuanya harap membuka webcam-nya dan Ayo semua dibuka web videonya. Jangan malu-malu ya. Buka kamera ya, jangan buka yang lain loh. Maksudnya buka minuman, jangan minum dulu. Ayo foto dulu. Oke. Jangan pakai masker dong, kan foto depan kamera. Siapa nih ya yang pakai? Aku mau menyapa siapa aja nih. Ada Eudia, hai. Terus ada Aditya. Ya, atau Pulmot. Nggak bisa di-tag lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada sesi sharing buat khusus yang broadcasting atau komunikasi atau tentang siaran juga nggak apa-apa, nanti hubungin aja ke aku. Instagram aku ada di @marinaberlian, bisa di sana. Silahkan. Jangan lupa di-mention ya. Habis ini pas lagi webinar di Instastory-nya. Oke. Nanti kalau ada saran-saran kurang kritiknya apa, monggo banget boleh. Email atau WhatsApp aja. Instagram aja. Sudah, yang moto siapa ini? Iya. Ini apa nih? Masa screenshot sendiri? Iya, Gi. Sendiri. Udah ya, Heru atau siapa? Si Aziz udah kayaknya, Bu. By the way, jangan lupa aku juga punya podcast loh. Podcastnya ada di YouTube, Sidoarjo Bisa, atau di Spotify. Sidoarjo Bisa, Millennial Speak Up. Asik. Dengerin ya. Iya. Terima kasih, Kak. Oke, sudah selesai, Bu. Sesinya udah berakhir. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman tulis nama dengan benar. Karena sesinya berakhir, maka saya tutup sesi ini. Lo udah foto belum? Sudah, Kak. Oh, ya, belum pose nih. Ulang dong. Gimana sih? Aduh. Ulang apa? Dihitung dong, dihitung. 1, 2, 3 gitu. Oke. Baik teman-teman, dimulai ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Page selanjutnya. Baik, ayo mulai. 1, 2, 3. Nah, selesai teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan kesimpulan, dan berakhirnya webinar pada siang hari ini, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Bu Dina, terima kasih kepada Kak Marina Berlian, dan terima kasih kepada seluruh panitia. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak ya. Sama, Bu. Terima kasih banyak, Kak. Thank you so Terima much. kasih. Sama, Bu.